Halo teman-teman, selamat datang di channel Ibra Sadewa. Pernah dengar nama Nyi Blorong? Sosok perempuan jelmaan ular yang katanya bisa memberi kekayaan tak terbatas, tapi dengan harga yang sangat mahal. Bahkan jiwamu sendiri. Cerita ini bukan sekadar dongeng. Dari pesisir selatan Jawa hingga pelosok Nusantara, jejak Nyi Blorong masih terasa hingga kini. Dan hari ini, kita akan bongkar tuntas siapa sebenarnya Nyi Blorong, hubungan misteriusnya dengan Nyi Roro Kidul, hingga kisah-kisah mengerikan dari mereka yang tergoda pesugihan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke dunia mistis ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena di channel ini, kamu akan menemukan kisah-kisah paling misterius dan mencekam dari seluruh penjuru Indonesia. Yuk, mari kita mulai. Di Indonesia, banyak legenda yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, dan salah satu yang paling terkenal adalah kisah Nyi Blorong. Sebagai tokoh mistis, Nyi Blorong memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai cerita rakyat, terutama di daerah Jawa. Sosoknya yang misterius membuatnya sering dibicarakan, baik dalam diskusi santai maupun dalam upacara-upacara adat. Nyi Blorong adalah salah satu dari sekian banyak makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa, yang dipercaya oleh sebagian orang sebagai perwujudan dari energi alam semesta. Nyi Blorong tidak hanya dikenal sebagai sosok mistis dalam legenda, tetapi juga berperan penting dalam berbagai kepercayaan dan tradisi masyarakat. Legenda ini tumbuh subur di berbagai kalangan, dari kalangan tua hingga muda, dan tak jarang menjadi topik perbincangan di kalangan mereka yang tertarik pada dunia gaib. Seiring berjalannya waktu, kisah Nyi Blorong berkembang, membawa nuansa mistis yang tak bisa diabaikan. Nama Blorong sendiri sudah memiliki makna yang cukup dalam. Dalam beberapa interpretasi, Blorong berasal dari kata dalam bahasa Jawa yang merujuk pada seekor ular besar atau naga. Hal ini menunjukkan hubungan langsung antara Nyi Blorong dengan kekuatan alam dan makhluk halus yang memiliki kemampuan untuk mengubah wujud. Ada pula yang berpendapat bahwa nama ini berhubungan dengan salah satu jenis kelelawar besar yang dapat mengisap darah, memberikan konotasi seram pada sosok Nyi Blorong. Seringkali digambarkan sebagai perempuan yang cantik namun memiliki ciri-ciri fisik yang aneh dan menakutkan. Nyi Blorong tak jarang dianggap sebagai sosok yang bisa berubah wujud sesuai dengan keinginannya. Dalam cerita-cerita rakyat, Nyi Blorong dikenal memiliki kekuatan magis yang luar biasa, dan ia dikaitkan dengan kesuburan tanah dan kekuatan alam yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Namun, ada pula yang meyakini bahwa pertemuan dengan Nyi Blorong bisa membawa malapetaka atau bahkan kematian. Dalam berbagai cerita, Nyi Blorong sering digambarkan sebagai penjaga harta karun yang tersembunyi di alam gaib. Harta karun yang dilindunginya konon adalah benda-benda berharga yang memiliki kekuatan besar. Orang-orang yang berani mencari harta tersebut harus menghadapi berbagai ujian berat, dan tidak sedikit yang gagal atau bahkan hilang tanpa jejak. Nyi Blorong, dengan wujudnya yang menyeramkan, menjadi simbol dari bahaya dan ketakutan yang menghantui pencari harta karun tersebut. Beberapa versi cerita bahkan menyebutkan bahwa Nyi Blorong bisa memberikan kekuatan kepada orang-orang tertentu, dengan imbalan perjanjian yang tak terucapkan. Ada yang mengatakan bahwa Nyi Blorong adalah makhluk yang tidak terikat oleh waktu dan ruang, ia bisa muncul kapan saja, di tempat yang tak terduga. Keberadaannya seringkali dilihat sebagai peringatan atau tanda, dan banyak orang percaya bahwa ia bisa mengubah nasib seseorang hanya dengan satu sentuhan atau perkataan. Kisah Nyi Blorong bukan hanya sekadar legenda, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya mengganggu kekuatan alam atau mengingkari aturan-aturan tak tertulis yang ada dalam tradisi. Dalam masyarakat Jawa, sosok Nyi Blorong sering dijadikan contoh bagaimana cara hidup yang penuh hormat dan tidak sembarangan dalam memanfaatkan kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka. Sosoknya mengajarkan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Nyi Blorong juga dikaitkan dengan dunia gaib dan dunia nyata dalam banyak cerita. Ada yang percaya bahwa ia bukan sekadar sosok mitos, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu.
Beberapa orang yang dianggap memiliki indera keenam atau kemampuan spiritual bisa merasakan kehadiran Nyi Blorong, meskipun wujudnya hanya tampak di dunia gaib. Bagi mereka yang beruntung, ini bisa menjadi pengalaman yang mengubah hidup. Di beberapa daerah, Nyi Blorong bahkan dianggap sebagai simbol dari kekuatan mistis yang harus dihormati. Banyak orang melakukan ritual atau doa-doa khusus agar tidak diganggu oleh Nyi Blorong. Ritual-ritual ini sering kali dilakukan di tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti hutan atau gua-gua yang tersembunyi, di mana konon Nyi Blorong sering bersemayam. Masyarakat setempat percaya bahwa kekuatan Nyi Blorong bisa mendatangkan kesuburan atau bahkan kesialan, tergantung pada bagaimana ia dihormati. Legenda tentang Nyi Blorong terus hidup di masyarakat hingga saat ini, bukan hanya dalam cerita lisan, tetapi juga melalui berbagai media, seperti buku, film, dan cerita-cerita modern. Keberadaan Nyi Blorong sebagai sosok yang tidak bisa dipastikan apakah benar-benar ada atau hanya khayalan semata, menjadikannya sebagai salah satu legenda yang paling menarik dan menantang untuk dipelajari. Namun, meskipun banyak yang menganggapnya hanya mitos, Nyi Blorong tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Asal-usul Nyi Blorong selalu menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat. Beberapa versi mengisahkan bahwa Nyi Blorong bukanlah makhluk biasa, melainkan hasil dari pertemuan antara manusia dan makhluk gaib. Dalam versi lain, Nyi Blorong dipercaya sebagai penjelmaan dari makhluk mitologi yang lebih tua, yang sudah ada sejak zaman kuno. Dalam banyak cerita, sosoknya seringkali digambarkan memiliki hubungan erat dengan kekuatan alam yang lebih tinggi, seperti dewa atau roh penjaga alam semesta. Salah satu versi yang paling terkenal mengatakan bahwa Nyi Blorong adalah hasil dari sebuah perjanjian antara seorang manusia dan makhluk gaib. Dalam cerita ini, seorang wanita yang memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa, bersekutu dengan entitas naga atau ular raksasa. Sebagai imbalannya, ia diberikan kekuatan untuk mengendalikan makhluk halus dan berbagai fenomena alam yang menakutkan. Beberapa versi cerita bahkan mengatakan bahwa wanita ini kemudian berubah menjadi Nyi Blorong, menyatu dengan kekuatan naga yang memberinya keabadian. Nyi Blorong juga sering dihubungkan dengan simbolisme ular, yang sering dianggap sebagai makhluk mistis yang bisa mengubah wujud. Dalam beberapa legenda, Nyi Blorong digambarkan sebagai sosok ular besar atau naga yang mampu menyamar sebagai manusia. Keberadaannya dalam bentuk manusia seringkali diiringi dengan ciri-ciri fisik yang membingungkan, seperti kulit yang bersisik atau rambut yang terbuat dari sisik ular. Ciri-ciri ini menjadi petunjuk bagi mereka yang berusaha mengetahui keberadaannya. Ada pula yang meyakini bahwa Nyi Blorong berasal dari keturunan dewa-dewa naga yang bersemayam di bumi. Dalam kepercayaan Jawa, naga sering dianggap sebagai makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa, baik dalam hal kekuatan fisik maupun magis. Dalam beberapa cerita, Nyi Blorong adalah salah satu keturunan naga yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan alam. Tugasnya adalah melindungi sumber daya alam dan menjaga agar segala sesuatu tetap berjalan sesuai dengan hukum alam yang sudah ditentukan. Namun, ada versi yang lebih kelam tentang asal-usul Nyi Blorong. Dalam cerita ini, Nyi Blorong dipercaya lahir dari pengaruh kutukan atau kecelakaan tragis. Seorang wanita yang menjadi korban penderitaan atau perbuatan jahat kemudian berubah menjadi Nyi Blorong, dipenuhi dengan kebencian dan amarah yang tak terhingga. Kekuatannya yang luar biasa berasal dari rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya, yang membuatnya mampu menguasai dunia gaib dan dunia nyata dengan cara yang menakutkan. Beberapa cerita juga mengaitkan Nyi Blorong dengan dunia kelelawar besar yang mengisap darah. Dalam versi ini, Nyi Blorong sering digambarkan sebagai makhluk yang menyerupai kelelawar raksasa, yang beroperasi di malam hari untuk mencari mangsa. Kelelawar ini dipercaya memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia dengan tujuan tertentu, seperti menggoda atau menipu manusia untuk memperoleh keuntungan dari mereka. Dalam banyak kisah, sosok kelelawar ini menjadi lambang dari kegelapan dan hal-hal yang tersembunyi di balik bayang-bayang malam.
Dalam kepercayaan Jawa, Nyi Blorong sering dikaitkan dengan keberadaan makhluk gaib yang menjaga perbatasan antara dunia manusia dan dunia roh. Ada yang percaya bahwa Nyi Blorong adalah penjaga gerbang dunia lain, yang mampu memasuki dan mengendalikan dua dunia yang berbeda. Keberadaannya sebagai makhluk yang bisa berada di antara dua dunia ini membuatnya semakin misterius, karena manusia yang mencoba untuk mengakses dunia gaib seringkali menghadapi konsekuensi yang tak terduga. Cerita tentang Nyi Blorong juga menunjukkan bahwa ia bukan hanya makhluk yang bisa mengubah bentuk, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi elemen-elemen alam. Dalam beberapa kisah, Nyi Blorong mampu mengendalikan hujan, angin, dan bahkan petir. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kekuatan alam, dan tidak bisa dianggap remeh. Nyi Blorong adalah simbol dari kekuatan yang dapat mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Selain itu, dalam beberapa versi cerita, Nyi Blorong dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit atau memberikan keberuntungan. Dalam hal ini, ia digambarkan sebagai makhluk yang bisa membawa keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Namun, untuk menerima bantuan dari Nyi Blorong, seseorang harus memberikan sesuatu sebagai imbalannya, baik itu dalam bentuk pengorbanan atau perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Hal ini menambah kesan bahwa Nyi Blorong adalah makhluk yang penuh misteri dan tidak bisa dipahami sepenuhnya. Akhirnya, asal-usul Nyi Blorong tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Beberapa orang percaya bahwa ia adalah makhluk yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan simbol kekuatan dan kontrol atas alam. Namun, apapun asal-usulnya, Nyi Blorong tetap menjadi sosok yang menarik dan menakutkan, yang terus hidup dalam cerita rakyat Indonesia. Legenda ini tetap menginspirasi banyak orang untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul dan tujuan Nyi Blorong, yang hingga kini tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya dan penuh mitos. Nyi Blorong telah lama menjadi bagian integral dari cerita rakyat yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa. Dalam banyak kisah, ia berperan sebagai simbol dari kekuatan alam yang tak terduga dan menakutkan. Meskipun sosoknya seringkali digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan, ia juga membawa pesan penting tentang keharmonisan antara manusia dan alam. Melalui cerita-cerita ini, masyarakat berusaha memahami kekuatan yang lebih besar dari diri mereka dan bagaimana cara mereka berhubungan dengan dunia yang lebih luas. Salah satu cerita paling terkenal mengisahkan tentang Nyi Blorong yang muncul untuk menguji keikhlasan dan keberanian manusia. Dalam cerita ini, seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan menemukan sebuah gua yang tersembunyi. Tanpa sadar, ia memasuki wilayah yang dilindungi oleh Nyi Blorong, yang merupakan penjaga dari tempat tersebut. Untuk melewati gua tersebut, lelaki itu harus memenuhi beberapa syarat yang diajukan oleh Nyi Blorong, seperti mengorbankan sesuatu yang berharga atau menunjukkan kesungguhan hati. Dalam kisah ini, Nyi Blorong bukan hanya makhluk menakutkan, tetapi juga simbol dari ujian kehidupan yang harus dilalui setiap manusia. Cerita rakyat tentang Nyi Blorong seringkali mengandung pesan moral tentang penghormatan terhadap alam dan kekuatan tak terlihat. Dalam beberapa cerita, Nyi Blorong digambarkan sebagai makhluk yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Keberadaannya yang penuh misteri mengingatkan manusia untuk tidak terlalu serakah atau mengabaikan hukum alam. Sosok Nyi Blorong mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan alam dan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Beberapa cerita juga menggambarkan Nyi Blorong sebagai simbol dari kekuatan mistis yang harus dihormati dan dijaga. Dalam cerita ini, Nyi Blorong seringkali muncul di tengah malam, menggoda manusia dengan tawaran kekayaan atau kebahagiaan. Namun, untuk menerima tawaran tersebut, seseorang harus siap untuk membayar harga yang sangat mahal. Ini menggambarkan bagaimana dalam kehidupan, segala sesuatu yang tampak terlalu indah atau menggiurkan seringkali datang dengan konsekuensi yang tak terduga. Selain sebagai simbol kekuatan gaib, Nyi Blorong juga memiliki peran sebagai makhluk pelindung dalam cerita rakyat. Dalam beberapa kisah,
Nyi Blorong digambarkan sebagai penjaga harta karun yang tersembunyi di tempat-tempat terpencil. Mereka yang berani mencari harta tersebut harus melewati berbagai tantangan yang disiapkan oleh Nyi Blorong. Namun, tidak semua orang yang mencoba menemukan harta tersebut berhasil, karena mereka harus menghadapi ujian-ujian yang menguji kesetiaan dan keberanian mereka. Cerita-cerita rakyat juga sering menggambarkan Nyi Blorong sebagai makhluk yang memiliki kekuatan untuk memberi dan mengambil. Dalam kisah-kisah ini, Nyi Blorong dikisahkan dapat memberikan keberuntungan kepada mereka yang berhasil menyelesaikan ujian, tetapi juga bisa memberikan malapetaka bagi mereka yang gagal atau tidak menghormatinya. Kekuatan ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan, ada keseimbangan antara memberi dan menerima, dan setiap tindakan manusia pasti memiliki akibatnya. Selain itu, Nyi Blorong juga dianggap sebagai simbol dari dunia gelap dan kekuatan yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia. Dalam beberapa cerita, ia digambarkan sebagai makhluk yang berasal dari dunia bawah tanah, yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Keberadaan Nyi Blorong sebagai penghubung antara kedua dunia ini menambah kesan bahwa ia bukan sekadar makhluk gaib biasa, tetapi juga penjaga antara kehidupan dan kematian. Dalam cerita rakyat, Nyi Blorong juga sering berfungsi sebagai peringatan akan bahaya keserakahan. Banyak kisah yang menggambarkan bagaimana orang yang terlalu rakus atau tamak akan jatuh ke dalam perangkap Nyi Blorong. Misalnya, seorang petani yang tergoda untuk mengambil harta karun yang dijaga oleh Nyi Blorong akhirnya menemukan dirinya terperangkap dalam dunia gaib, tak bisa kembali lagi ke dunia nyata. Kisah ini mengajarkan bahwa keinginan untuk memperoleh sesuatu secara tidak sah atau tanpa usaha yang sah dapat membawa akibat yang buruk. Pada sisi lain, Nyi Blorong juga menjadi representasi dari kekuatan perempuan dalam cerita rakyat. Dalam banyak kisah, ia digambarkan sebagai perempuan yang memegang kekuatan luar biasa, baik secara fisik maupun magis. Nyi Blorong tidak hanya memiliki kecantikan yang memikat, tetapi juga kecerdasan dan kekuatan untuk mengubah takdir. Dalam hal ini, ia menjadi simbol dari keberanian dan kekuatan perempuan yang tak terduga, yang mampu mengendalikan nasibnya sendiri. Nyi Blorong dalam cerita rakyat menunjukkan bagaimana mitos dan legenda menciptakan jembatan antara budaya dan kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat Jawa, cerita-cerita tentang Nyi Blorong bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sarana untuk memahami dunia yang penuh dengan keajaiban dan ketidakpastian. Sosok Nyi Blorong mengajarkan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam, serta bagaimana kita sebagai manusia harus selalu berhati-hati dalam menghadapinya, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik setiap pertemuan dengan makhluk gaib seperti Nyi Blorong. Pesugihan adalah salah satu praktik mistis yang paling terkenal dalam budaya Jawa, dan nama Nyi Blorong kerap muncul dalam cerita-cerita yang berkaitan dengannya. Dalam kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong dikenal sebagai makhluk gaib yang mampu memberikan kekayaan secara instan kepada manusia. Namun, kekayaan tersebut tidak datang tanpa konsekuensi. Ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar, dan seringkali melibatkan pengorbanan yang melampaui nalar manusia. Perjanjian dengan Nyi Blorong biasanya tidak dituliskan secara fisik, tetapi dilakukan melalui ritual khusus. Seorang pelaku pesugihan harus mendatangi tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai sarang atau wilayah kekuasaan Nyi Blorong, seperti pantai selatan, gua tersembunyi, atau petilasan-petilasan yang dipercaya angker. Di tempat-tempat tersebut, pelaku akan melakukan pemanggilan roh dan memohon kehadiran Nyi Blorong untuk membuat kesepakatan. Konon, dalam wujud manusia, Nyi Blorong akan menampakkan diri sebagai perempuan cantik yang mengenakan kain kebaya hijau dan perhiasan emas. Ia akan menguji keseriusan orang yang memohon kekayaan darinya. Bila orang tersebut dianggap layak, maka perjanjian akan dilakukan, biasanya dengan janji bahwa orang tersebut harus setia dan tidak melanggar aturan gaib yang ditetapkan. Namun jika tidak memenuhi syarat, permintaan akan ditolak atau bahkan berakhir tragis. Dalam praktik pesugihan Nyi Blorong, pengorbanan adalah elemen yang paling gelap dan mengerikan.
Beberapa cerita menyebutkan bahwa pelaku harus memberikan anggota keluarganya sendiri sebagai tumbal. Ada pula yang menyebut bahwa Nyi Blorong akan datang setiap malam Jumat Kliwon untuk mengambil nyawa orang terdekat si pelaku secara berkala, sebagai bayaran atas kekayaan yang diterima. Inilah alasan mengapa banyak orang menyebut pesugihan ini sebagai perjanjian setan. Yang mengerikan, kekayaan yang diperoleh lewat jalan ini seringkali datang secara tiba-tiba dan luar biasa. Banyak pelaku pesugihan yang mendadak menjadi kaya raya, memiliki rumah mewah, kendaraan mahal, dan usaha yang sukses. Namun di balik itu, ada tekanan batin dan ketakutan yang tak pernah hilang. Mereka harus terus memenuhi syarat-syarat gaib, seperti mandi di tempat keramat, memberikan sesajen tertentu, hingga menjaga pantangan yang sangat ketat. Pantangan ini bisa sangat spesifik dan aneh. Ada yang tidak boleh makan makanan tertentu, tidak boleh menyebut nama-nama tertentu, atau tidak boleh menikah. Bila satu saja dilanggar, maka konsekuensinya bisa sangat mengerikan, usaha mendadak bangkrut, keluarga meninggal secara tragis, atau bahkan pelaku sendiri menghilang secara misterius. Cerita-cerita ini tersebar luas di masyarakat, dan sering dijadikan peringatan agar tidak sembarangan bermain-main dengan dunia gaib. Ada pula kesaksian dari orang-orang yang mengaku pernah gagal dalam menjalani pesugihan Nyi Blorong. Mereka mengatakan bahwa setelah memulai perjanjian, mereka sering dihantui oleh mimpi buruk, penampakan makhluk bersisik, hingga kejadian-kejadian aneh di rumah mereka. Suara-suara aneh, bau anyir, atau benda-benda yang berpindah sendiri menjadi pertanda bahwa Nyi Blorong tidak main-main dalam menagih janji. Beberapa orang yang pernah terlibat dalam pesugihan bahkan mencoba lepas dari perjanjian tersebut. Mereka biasanya mencari bantuan paranormal atau dukun sakti untuk memutuskan ikatan dengan Nyi Blorong. Namun, tak semua berhasil. Ada yang malah mengalami gangguan jiwa, kesurupan, atau kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Keputusasaan ini membuat banyak orang percaya bahwa sekali membuat perjanjian dengan Nyi Blorong, maka tidak ada jalan kembali. Cerita pesugihan ini juga memperlihatkan bagaimana manusia bisa terjebak oleh keinginan akan kekayaan instan. Dalam banyak kasus, pelaku awalnya hanya ingin memperbaiki hidup, tapi kemudian terjerumus terlalu jauh. Nyi Blorong dalam konteks ini menjadi simbol dari godaan duniawi yang tampak menggiurkan, tetapi menyimpan kehancuran di baliknya. Kisah-kisah ini tidak hanya menjadi cerita horor, tapi juga peringatan sosial yang relevan hingga sekarang. Meskipun zaman terus berubah, cerita tentang pesugihan Nyi Blorong tetap hidup di tengah masyarakat. Ia menjadi bagian dari mitos yang mengakar kuat, mengingatkan bahwa segala sesuatu yang datang secara instan pasti punya konsekuensi. Nyi Blorong bukan hanya simbol kegelapan, tapi juga representasi dari pilihan yang harus dihadapi manusia, antara jalan terang yang penuh perjuangan, atau jalan gelap yang cepat namun berbahaya. Dua sosok gaib perempuan yang paling terkenal di budaya Jawa adalah Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul. Keduanya sering dikaitkan dengan pesugihan, kekuasaan mistis, dan pengaruh besar terhadap dunia manusia. Namun, pertanyaan yang kerap muncul adalah, apakah mereka sekutu yang bekerja sama dalam dunia gaib, atau justru saingan yang saling berebut kekuasaan? Menurut beberapa kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah putri atau pengikut setia Nyi Roro Kidul. Ia disebut-sebut sebagai panglima pasukan gaib dari Kerajaan Laut Selatan, bertugas mencari manusia-manusia yang ingin melakukan perjanjian pesugihan. Dalam cerita ini, Nyi Blorong berperan sebagai pelaksana di lapangan, sedangkan Nyi Roro Kidul adalah penguasa utama yang memberikan restu. Hubungan mereka digambarkan seperti ratu dan jenderalnya. Namun, dalam versi cerita lain, Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul justru disebut-sebut memiliki hubungan yang tegang. Meskipun sama-sama berasal dari kekuatan gaib Laut Selatan, keduanya memiliki karakter dan tujuan yang berbeda. Nyi Roro Kidul dikenal sebagai sosok yang lebih agung dan menjaga keseimbangan, sementara Nyi Blorong lebih sering digambarkan sebagai pencari tumbal dan penyebar kekayaan instan. Perbedaan peran inilah yang membuat sebagian orang percaya bahwa keduanya bersaing dalam perebutan pengaruh di dunia manusia.
Konflik ini makin diperkuat oleh cerita-cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana pesugihan Nyi Blorong seringkali dianggap lebih kasar dan berisiko tinggi dibandingkan dengan berkah atau perlindungan yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Jika Nyi Roro Kidul memberikan perlindungan dan kekuatan gaib melalui hubungan batin dan kesetiaan spiritual, maka Nyi Blorong lebih identik dengan transaksi dan pengorbanan darah. Ini menimbulkan persepsi bahwa keduanya memiliki wilayah kekuasaan dan cara kerja yang berbeda. Meski begitu, banyak paranormal dan pelaku spiritual percaya bahwa keduanya sebenarnya bekerja dalam satu sistem besar dunia gaib. Mereka bukan musuh, tapi bagian dari hierarki kekuatan yang kompleks. Nyi Roro Kidul berdiri di puncak sebagai penguasa, sementara Nyi Blorong menjalankan bagian tertentu dari sistem kekuatan tersebut, terutama yang berkaitan dengan materialisme dan ujian terhadap manusia yang serakah. Ada juga kisah menarik yang menyebutkan bahwa Nyi Blorong dahulu adalah manusia biasa yang menjadi abdi setia Nyi Roro Kidul. Karena kesetiaannya dan pengorbanannya yang luar biasa, ia kemudian dianugerahi kekuatan oleh Sang Ratu Laut Selatan dan diberi tugas untuk menjaga sebagian wilayah laut dan daratan. Sejak saat itu, Nyi Blorong menjadi entitas yang ditakuti karena kemampuannya menguji manusia melalui harta dan kekuasaan. Sementara itu, Nyi Roro Kidul sering digambarkan sebagai sosok yang lebih selektif dalam memilih orang yang diberinya kekuatan. Ia tidak mudah tergoda oleh manusia yang tamak, dan lebih memilih mereka yang memiliki niat suci dan hati yang bersih. Ini sangat kontras dengan Nyi Blorong, yang justru mendekati manusia yang haus kekayaan dan bersedia melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Dari sudut pandang mitologi, perbedaan karakter ini bisa dimaknai sebagai dua sisi dari kekuatan alam, keseimbangan dan ujian. Nyi Roro Kidul mewakili kekuatan spiritual yang menjaga harmoni, sedangkan Nyi Blorong menjadi manifestasi dari cobaan dan godaan yang harus dilalui manusia. Dalam konteks ini, hubungan mereka bisa dilihat bukan sebagai permusuhan, tapi sebagai bagian dari sistem dualitas yang mengatur alam semesta. Dalam praktiknya, ada pula yang melakukan pemujaan terhadap kedua sosok ini secara bersamaan. Mereka yang terlibat dalam dunia spiritual biasanya percaya bahwa menghormati keduanya dapat membawa perlindungan sekaligus kekuatan, asalkan niatnya benar dan ritualnya tidak menyimpang. Namun tentu saja, risiko tetap besar jika niat seseorang hanya untuk memperkaya diri secara instan tanpa tanggung jawab moral. Akhirnya, apakah Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul adalah sekutu atau saingan, mungkin tidak akan pernah bisa dijawab secara pasti. Yang jelas, keduanya telah membentuk bagian penting dari cerita mistis dan budaya spiritual Jawa. Kisah mereka terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa dunia tak hanya terdiri dari apa yang bisa dilihat, tetapi juga apa yang harus dihormati meski tak kasat mata. Ritual untuk memanggil Nyi Blorong bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Dibutuhkan keberanian, niat yang kuat, dan kesiapan mental untuk menghadapi konsekuensinya. Dalam tradisi mistis Jawa, ritual ini seringkali dilakukan di tempat-tempat yang dianggap memiliki energi gaib tinggi seperti pesisir pantai selatan, hutan keramat, atau gua tersembunyi. Pelaku ritual biasanya datang pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, yang dianggap sebagai waktu paling kuat untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Ritual ini dimulai dengan persiapan sesajen khusus. Biasanya terdiri dari kembang 7 rupa, dupa, ayam cemani, minyak misik, dan kadang-kadang darah manusia atau hewan sebagai tumbal. Semua bahan ini disusun di atas alas kain hitam atau hijau, warna yang dipercaya sebagai simbol kekuasaan Nyi Blorong. Pelaku harus membaca mantra-mantra khusus yang telah diwariskan secara turun-temurun atau diajarkan oleh dukun berpengalaman. Mantra tersebut tidak sembarangan, karena diyakini menjadi kunci pemanggilan roh. Kesalahan sedikit saja dalam pengucapan bisa berakibat fatal. Nyi Blorong dipercaya sangat sensitif terhadap niat dan sikap pemanggilnya. Jika seseorang hanya main-main atau tidak sungguh-sungguh, ia bisa murka. Banyak cerita tentang orang yang mencoba ritual ini tanpa persiapan matang,
lalu mengalami kerasukan, kesurupan, atau bahkan hilang secara misterius. Selama proses pemanggilan, suasana di sekitar lokasi akan berubah drastis. Angin mendadak berhenti, udara menjadi dingin, dan aroma anyir menyeruak. Kadang-kadang terdengar suara desisan seperti ular atau gemerincing perhiasan emas. Saat itulah Nyi Blorong diyakini hadir. Ia biasanya muncul dalam wujud perempuan cantik berselendang hijau dengan tubuh bagian bawah menyerupai ular besar bersisik emas. Jika kehadirannya diterima, Nyi Blorong akan mengajukan syarat kepada pelaku. Syarat ini bisa berupa ikrar kesetiaan, pengorbanan tumbal, atau pantangan-pantangan yang harus dijalani seumur hidup. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan harus bersedia menjadi suami gaib dari Nyi Blorong, yang berarti menyerahkan sebagian hidupnya untuk melayani kekuatan tersebut. Imbalannya, kekayaan yang datang secara cepat dan melimpah. Namun, disinilah letak bahayanya. Keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat membuat banyak orang mengabaikan risiko yang mengintai. Mereka lupa bahwa apapun yang diberikan oleh kekuatan gaib tidak pernah gratis. Nyi Blorong, meskipun bisa memberi emas, harta, atau pengaruh, akan terus menagih bayaran dalam bentuk lain. Dan bayaran itu seringkali berupa nyawa atau kehancuran mental. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang berhasil melakukan ritual ini, lalu menjadi kaya raya secara tiba-tiba. Mereka membangun rumah megah, membeli mobil mewah, dan hidup dalam kemewahan. Tapi dalam waktu tertentu, satu persatu anggota keluarganya meninggal, usahanya hancur, atau ia sendiri mengalami gangguan jiwa. Semua ini dianggap sebagai bagian dari kutukan perjanjian dengan Nyi Blorong yang tidak dijalani dengan benar atau dilanggar. Bahkan ketika seseorang ingin mengakhiri perjanjian, itu bukanlah perkara mudah. Banyak yang mencoba memutuskan ikatan dengan Nyi Blorong melalui bantuan spiritual, tapi berakhir gagal atau justru semakin dihantui. Nyi Blorong dikenal sangat posesif terhadap manusia yang telah membuat janji dengannya. Ia tidak segan menghancurkan siapapun yang berkhianat atau mencoba lepas tanpa izin. Karena itulah, banyak tokoh spiritual dan pemuka adat memperingatkan agar tidak sembarangan bermain-main dengan ritual pemanggilan ini. Mereka menekankan bahwa kekayaan sejati tidak bisa datang dengan jalan pintas yang penuh risiko. Apa yang tampak indah di permukaan, bisa jadi menyimpan kegelapan yang dalam. Ritual memanggil Nyi Blorong memang bisa menjadi jalan pintas menuju kemewahan, tapi juga pintu masuk ke dalam kutukan yang panjang. Pada akhirnya, ritual ini bukan hanya soal memanggil makhluk gaib, tapi juga cerminan dari pilihan hidup manusia. Apakah kita rela menukar kebahagiaan sejati demi kemewahan sesaat? Apakah kita tega mengorbankan orang terdekat demi kepuasan pribadi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya direnungkan sebelum seseorang memutuskan untuk menapaki jalan gelap bersama Nyi Blorong. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tinggal seorang pria bernama Surya yang dulunya hanyalah pedagang kecil di pasar tradisional. Kehidupannya penuh kesulitan, penghasilan pas-pasan, dan keluarganya sering kekurangan. Suatu hari, Surya mendengar bisik-bisik tentang pesugihan Nyi Blorong dari seorang teman lama yang kini hidup mewah. Karena terdesak kebutuhan, ia pun tergoda untuk mencobanya. Surya dibawa ke seorang dukun tua yang konon bisa memandu proses pemanggilan Nyi Blorong. Ia menjalani ritual di sebuah hutan dekat pantai selatan, lengkap dengan sesajen dan mantra-mantra khusus. Pada malam yang sunyi, saat bulan purnama bersinar penuh, Nyi Blorong dikabarkan menampakkan diri dalam wujud wanita cantik berselendang hijau dengan ekor ular bersisik emas. Surya pun membuat perjanjian, tanpa berpikir panjang soal akibatnya. Setelah ritual itu, hidup Surya berubah drastis. Dagangannya laris, ia membuka toko yang lebih besar, membeli mobil, dan dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Namun, keanehan mulai muncul. Ia sering mendengar desisan ular di rumahnya, meski tidak ada reptil di sekitar. Beberapa malam, ia merasa tubuhnya seperti dipeluk sesuatu yang dingin dan bersisik saat tidur. Istrinya pun mulai merasa ada yang tidak beres.
Anak mereka yang paling kecil mendadak sakit keras dan tak kunjung sembuh, meski sudah dibawa ke berbagai rumah sakit. Hingga akhirnya, sang anak meninggal secara misterius. Surya hancur, tapi ia sadar itu adalah bayaran pertama dari perjanjian yang ia buat. Sejak saat itu, satu demi satu anggota keluarganya mengalami nasib serupa, seakan tak bisa lepas dari kutukan. Surya mencoba mencari bantuan dari paranormal dan tokoh agama, berharap bisa memutus perjanjian tersebut. Namun semuanya gagal. Malam-malamnya terus dihantui oleh penampakan perempuan ular, terkadang bahkan muncul di cermin atau bayangan tembok. Ia mulai kehilangan akal sehat. Toko-tokonya bangkrut, rumahnya dijual, dan pada akhirnya ia ditemukan meninggal di kamar mandi rumah kontrakannya dengan tubuh penuh luka cakaran dan sisik. Kisah lain datang dari seorang wanita bernama Ratri di daerah Jawa Timur. Ia adalah penyanyi dangdut keliling yang bercita-cita menjadi terkenal dan kaya. Setelah bertemu seseorang yang mengaku bisa bantu mewujudkan mimpi, Ratri melakukan ritual pesugihan Nyi Blorong. Beberapa bulan kemudian, karirnya melejit. Ia sering tampil di televisi lokal, banyak penggemar, dan uang pun mengalir deras. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Ratri mengalami kejadian-kejadian aneh, suara orang menangis di kamar mandi, darah keluar dari keran air, dan bayangan wanita tanpa wajah sering terlihat di cermin. Ia juga mengalami luka aneh di tubuhnya saat bangun tidur. Tak lama kemudian, orang-orang terdekatnya mengalami kecelakaan beruntun. Ia sadar, semua ini adalah akibat dari janji yang ia buat dalam ritual dulu. Akhir hidup Ratri tragis. Ia kehilangan suara, wajahnya terkena penyakit aneh yang membuatnya seperti terbakar, dan ia dikucilkan dari dunia hiburan. Dalam wawancara terakhirnya dengan media lokal sebelum menghilang, ia sempat berkata bahwa kekayaan dari Nyi Blorong adalah hutang yang tak bisa dilunasi. Sejak saat itu, kisahnya jadi peringatan bagi banyak orang yang ingin cepat kaya lewat jalan pesugihan. Cerita-cerita seperti ini beredar luas di masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis. Banyak yang menganggapnya mitos, tapi tak sedikit pula yang percaya karena bukti-bukti nyata yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Kisah para korban ini menjadi penegas bahwa perjanjian dengan Nyi Blorong bukan sekadar cerita horor, melainkan kenyataan yang bisa menghancurkan siapapun yang tergoda kekayaan instan. Di balik semua kisah tragis itu, tersimpan satu pesan penting, bahwa manusia harus hati-hati terhadap keinginan yang tak terkendali. Keinginan untuk cepat kaya bisa menjadi pintu menuju kehancuran, terutama jika ditempuh melalui jalan gaib yang gelap dan penuh tipu daya. Nyi Blorong, dengan segala kekuatannya, mungkin memang bisa memberi emas, tapi emas itu bisa berubah jadi air mata, darah, dan kutukan yang abadi. Nama Nyi Blorong tidak hanya dikenal di satu daerah saja, tetapi tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Cerita tentang perempuan setengah ular yang membawa kekayaan ini hidup di banyak tempat, dari pesisir selatan Jawa hingga pelosok Sumatera dan Bali. Meskipun versi ceritanya berbeda-beda, sosok yang digambarkan tetap memiliki ciri khas cantik, menggoda, dan selalu dikaitkan dengan kekuatan gaib Laut Selatan. Di Pantai Parangtritis, misalnya, masyarakat meyakini bahwa Nyi Blorong sering muncul pada malam-malam tertentu. Banyak warga yang mengaku melihat jejak aneh di pasir, seperti bekas seretan tubuh ular yang besar, setelah malam Jumat Kliwon. Ada pula cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba kesurupan dan mengaku sebagai utusan Nyi Blorong, menyampaikan pesan kepada seseorang yang pernah melanggar janji gaib. Di Banyuwangi, dikenal sebuah mata air keramat yang katanya menjadi tempat persinggahan roh Nyi Blorong saat melakukan perjalanan antar dunia. Di tempat itu, sesajen sering terlihat di pagi hari, lengkap dengan kembang dan dupa yang masih menyala. Konon, orang-orang yang melakukan tirakat di sana bisa mendapat penglihatan atau mimpi bertemu dengan Nyi Blorong jika niatnya cukup kuat atau cukup gila. Sementara itu, di Sumatera Selatan, ada cerita rakyat tentang seorang gadis desa yang menikah dengan laki-laki misterius yang sangat kaya. Setelah bertahun-tahun hidup mewah,
si wanita mengetahui bahwa suaminya ternyata adalah makhluk gaib utusan Nyi Blorong. Saat mencoba kabur, ia menghilang tanpa jejak dan rumah mewahnya mendadak runtuh ke dalam tanah. Cerita itu jadi legenda di kampungnya hingga kini. Hal serupa juga ditemukan di Bali, meskipun dengan nuansa budaya yang berbeda. Di beberapa desa Bali Selatan, terdapat kepercayaan tentang wanita ular yang muncul di pura tertentu, terutama saat bulan gelap. Masyarakat percaya itu adalah manifestasi lain dari Nyi Blorong, meskipun namanya tidak selalu disebut secara langsung. Sosok ini tetap ditakuti dan dihormati, karena dipercaya bisa membawa berkah sekaligus bencana. Banyak orang yang mencoba membuktikan keberadaan Nyi Blorong secara ilmiah, namun bukti fisik tak pernah ditemukan. Meski begitu, fenomena aneh yang terjadi di berbagai lokasi tidak bisa sepenuhnya dijelaskan. Ada kasus orang yang kerasukan dengan suara mendesis, orang yang tiba-tiba bisa berbicara dalam bahasa Jawa kuno, atau penampakan perempuan berselendang hijau dengan ekor ular dalam rekaman kamera. Keberadaan Nyi Blorong juga diabadikan dalam berbagai kesenian tradisional, seperti wayang, tari-tarian ritual, hingga lukisan mistis. Sosoknya menjadi lambang kekuasaan dunia bawah dan kekuatan perempuan yang tak bisa diremehkan. Dalam seni-seni itu, Nyi Blorong digambarkan bukan hanya sebagai penggoda, tapi juga sebagai penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Sejumlah spiritualis mengklaim bahwa mereka pernah berinteraksi langsung dengan Nyi Blorong. Lewat ritual-ritual tertentu, mereka mengaku bisa merasakan energi yang sangat kuat, bahkan melihat sosoknya muncul dalam wujud cahaya kehijauan di tengah malam. Namun kesaksian semacam ini tentu sulit dibuktikan secara objektif, dan sering dianggap sugesti atau ilusi belaka oleh orang yang skeptis. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa jejak cerita tentang Nyi Blorong tersebar luas dan bertahan selama ratusan tahun. Masyarakat dari berbagai daerah seolah memiliki benang merah tentang sosok ini, meski belum pernah saling bertukar kisah. Ini membuat banyak orang bertanya, apakah semua ini hanyalah mitos yang diciptakan turun-temurun? Atau ada kenyataan misterius yang tersembunyi di baliknya? Jejak Nyi Blorong mungkin tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi keberadaannya dalam budaya, kepercayaan, dan pengalaman kolektif masyarakat Indonesia menjadikannya lebih dari sekadar legenda. Ia adalah simbol dari godaan, kekuatan, dan bahaya dari keinginan manusia yang melampaui batas. Dan selama manusia masih mencari jalan pintas menuju kekayaan, nama Nyi Blorong akan terus hidup dalam bayang-bayang Nusantara. Dalam mitologi Jawa, Nyi Blorong sering disebut memiliki hubungan erat dengan Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan yang sangat dihormati. Namun, hubungan keduanya masih menjadi misteri besar. Ada yang meyakini mereka adalah saudara, ada pula yang menyebut bahwa Nyi Blorong adalah putri atau bahkan bagian dari kekuatan gaib yang dijalankan oleh Nyi Roro Kidul sebagai bawahannya. Persamaan kekuatan mereka yang berpusat di lautan menambah kuat asumsi tersebut. Beberapa spiritualis menyebut bahwa Nyi Roro Kidul adalah sosok yang berkuasa di alam kasat mata dan tak kasat mata, sementara Nyi Blorong lebih spesifik menangani urusan pesugihan dan perjanjian duniawi. Dalam hierarki dunia gaib, Nyi Blorong disebut sebagai salah satu panglima atau tangan kanan Nyi Roro Kidul yang bertugas memenuhi permintaan manusia yang menginginkan kekayaan instan melalui jalur mistis. Namun tidak semua orang sepakat dengan anggapan itu. Dalam versi lain, Nyi Blorong justru digambarkan sebagai entitas yang terpisah dan kadang bertentangan dengan Nyi Roro Kidul. Jika Nyi Roro Kidul menjaga keseimbangan antara alam manusia dan gaib, maka Nyi Blorong lebih banyak bergerak dalam wilayah kelicikan, godaan, dan pengorbanan. Ia muncul bukan untuk menjaga, tapi untuk menguji keserakahan manusia. Legenda yang berkembang di kalangan pelaku spiritual juga menyebutkan bahwa pertemuan antara dua makhluk ini hanya terjadi pada malam-malam tertentu, seperti malam Suro atau malam Selasa Kliwon. Di saat inilah, kekuatan Laut Selatan diyakini mencapai puncaknya, dan dunia gaib terbuka selebar-lebarnya.
Banyak yang percaya bahwa para pesugih yang telah bersekutu dengan Nyi Blorong akan mendapatkan restu akhir dari Nyi Roro Kidul pada malam-malam tersebut. Hubungan mereka juga tercermin dalam simbol-simbol warna dan tempat. Nyi Roro Kidul dikenal dengan warna hijau dan biru laut, sementara Nyi Blorong juga digambarkan mengenakan kain hijau, tapi dengan aura yang lebih gelap dan menusuk. Keduanya diyakini menghuni tempat-tempat keramat yang terhubung secara gaib, seperti Pelabuhan Ratu, Parangtritis, hingga Samudra Hindia bagian selatan. Dalam beberapa kesaksian pelaku pesugihan, mereka bermimpi didatangi dua sosok wanita, satu berwibawa dan anggun, satu lagi menggoda namun menyeramkan. Kedua sosok itu tidak saling berbicara, hanya berdiri berdampingan. Ini dianggap simbol bahwa keduanya punya wilayah masing-masing, namun tetap saling terikat oleh kekuatan laut selatan yang besar dan tidak terjangkau logika manusia biasa. Beberapa peneliti budaya dan sejarah Jawa melihat hubungan ini sebagai refleksi dari sistem kepercayaan masyarakat terhadap dualitas alam, baik dan buruk, terang dan gelap, penguasa dan penggoda. Nyi Roro Kidul mewakili kekuatan alam dan keharmonisan, sementara Nyi Blorong menjadi personifikasi godaan dan konsekuensi dari pilihan manusia yang tidak seimbang. Di sisi lain, kehadiran Nyi Blorong dalam sistem kepercayaan tradisional juga menjadi semacam pengingat bahwa setiap pemberian dari dunia gaib memiliki harga. Nyi Roro Kidul boleh jadi memberi berkah, tapi Nyi Bloronglah yang menagihnya. Kombinasi kekuatan keduanya menciptakan ekosistem gaib yang kompleks, di mana manusia hanya bisa berjalan dengan penuh kehati-hatian jika ingin terlibat di dalamnya. Banyak pertanyaan yang tak terjawab tentang bagaimana sebenarnya hubungan mereka. Apakah mereka benar-benar sekutu? Apakah Nyi Blorong hanya legenda yang berkembang dari bayang-bayang Nyi Roro Kidul? Atau justru, mereka berdua adalah manifestasi dari satu entitas yang sama, namun tampil dalam dua wajah berbeda, yang satu merayu, yang satu menguji. Meskipun tak ada jawaban pasti, yang jelas adalah satu hal, menyebut nama Nyi Blorong berarti menyentuh sisi tergelap dari kepercayaan Jawa, sementara menyebut Nyi Roro Kidul berarti menyentuh kekuatan tertinggi dari lautan mistis. Hubungan keduanya mungkin tidak sepenuhnya bisa dipahami, namun kisah tentang mereka akan selalu menjadi bagian dari cerita rakyat yang hidup dan terus berdenyut di tengah masyarakat Indonesia. Pesugihan Nyi Blorong bukan sekadar kisah menakut-nakuti. Ia adalah peringatan kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa tidak semua jalan pintas membawa kebahagiaan. Di balik janji emas, harta, dan kekuasaan, tersimpan jebakan yang dalam dan gelap. Mereka yang tergoda akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi tak pernah benar-benar bisa memilikinya tanpa kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Banyak korban yang awalnya hanya ingin mencukupi kebutuhan hidup, namun akhirnya terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tak bisa mereka lepas. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan kewarasan, dan tidak sedikit yang akhirnya kehilangan nyawa. Mereka menjadi contoh nyata bahwa perjanjian dengan Nyi Blorong bukanlah cerita fiksi, melainkan tragedi yang terus berulang. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah mengira bisa mengendalikan kekuatan yang berasal dari dunia lain. Padahal, sekali seseorang mengucap janji kepada Nyi Blorong, hidupnya tidak akan pernah sama. Setiap langkah akan diawasi, setiap tindakan akan dihitung. Bahkan setelah mati, arwah mereka konon tetap terikat pada perjanjian itu dan tidak tenang di alam sana. Dalam dunia spiritual Jawa, pesugihan dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap keharmonisan alam. Ketika seseorang meminta kekayaan secara gaib, maka ia telah merusak keseimbangan antara usaha dan hasil, antara pengorbanan dan anugerah. Dan kekuatan seperti Nyi Blorong hidup dari ketidakseimbangan itu, menjadi kuat karena manusia sendiri yang membuka celahnya. Tokoh-tokoh spiritual dan pemuka adat dari berbagai daerah sering mengingatkan agar masyarakat tidak bermain-main dengan ritual pesugihan. Mereka tahu, godaan akan datang dalam banyak bentuk, mimpi, penawaran misterius, atau bahkan orang terdekat yang mendadak kaya raya. Tapi semua itu adalah ujian bagi hati dan niat manusia. Sayangnya,
Di zaman modern ini, ketamakan tetap merajalela. Ketika manusia merasa terdesak, mereka akan mencari jalan apapun. Dan disinilah Nyi Blorong beraksi. Ia tak butuh diundang dengan mantra besar, cukup dengan niat dalam hati yang ingin kaya tanpa usaha. Ia bisa datang menawarkan bantuan yang mematikan. Sebagian orang mungkin merasa aman karena merasa tidak pernah memanggil Nyi Blorong. Tapi ingat, dalam legenda Jawa, ia bisa datang lewat mimpi, lewat bayangan di cermin, bahkan lewat suara lirih yang memanggil dari laut. Siapapun bisa menjadi korbannya jika tak memiliki iman dan kendali atas keinginan. Cerita tentang Nyi Blorong seharusnya menjadi cermin, bukan sekadar hiburan. Ia mencerminkan sisi gelap manusia yang terlalu mudah tergoda oleh kekayaan dan kekuasaan. Bukan Nyi Blorong yang jahat, melainkan keinginan manusia yang membuka pintu bagi dirinya. Ia hanya datang kepada mereka yang bersedia menjual jiwanya. Dan pada akhirnya, satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan tidak pernah membuka pintu itu. Jangan mencoba, jangan tergoda, dan jangan pernah percaya bahwa kekayaan bisa datang tanpa harga. Karena jika Nyi Blorong sudah menatapmu, maka segalanya bisa berubah selamanya, dan tidak ada jalan kembali. Dari kisah-kisah yang telah kita bahas tadi, satu hal yang pasti, pesugihan Nyi Blorong bukanlah jalan yang bisa diambil sembarangan. Di balik janji kekayaan, selalu ada bayangan kutukan yang mengintai. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang instan seringkali menyimpan bahaya besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau informasi yang belum sempurna. Kami akan terus belajar untuk menyajikan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap waspada, karena di balik dunia yang kita lihat, selalu ada rahasia yang tersembunyi. Bye-bye.